Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam proses penghitungan menggunakan algoritma K-mean clustering. Di mana dalam K-mean clustering ini pengelompokan objek-objek datanya ini didasarkan dari nilai tengah atau rata-rata dari tiap klasternya. Nilai tengah klaster dianggap sebagai representasi atau sentroid dari klaster-klaster terkait. Di sini objek data dikelompokkan ke dalam K buah klaster, di mana nilai K atau jumlah klasternya dapat kita tentukan secara manual. Artinya di sini kita dapat menentukan entah itu kita akan membuat 2 klaster atau 2 atau 3 klaster dan seterusnya. Di sini untuk prinsipnya objek-objek dalam klaster yang sama memiliki kemiripan yang tinggi tetapi sangat berbeda dengan objek-objek yang berada di luar klasternya. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu intra-cluster similarity tinggi dan inter-cluster similarity rendah. Dalam penghitungan apakah objek tersebut memiliki kemiripan yang tinggi atau rendah, kita akan menggunakan sum of square error, di mana jarak antara objek suatu cluster dengan centroid cluster tersebut. Oke, kita selanjutnya akan langsung masuk ke dalam algoritma dari K-mean clustering. Yang pertama, kita akan menentukan jumlah cluster yang ingin dihasilkan. Pilih K buah objek secara acak sebagai sentroid awal untuk masing-masing cluster. Sebagai contohnya di sini, kita akan membuatkan 3 cluster, lalu kita akan memilih pusat clusternya secara acak berdasarkan objek datanya. Selanjutnya, untuk tiap objek yang bukan sentroid, masukkan ke klaster terdekat berdasarkan jarak objek tersebut dengan setiap sentroid yang ada. Di sini, objek-objek yang bukan sentroid akan kita masukkan ke dalam sentroidnya berdasarkan kedekatannya. Data yang di sini kita masukkan ke dalam sentroid pertama. Begitu pula untuk sentroid kedua, datanya kita kelompokkan dan yang terakhir kita kelompokkan lagi untuk sentroid ketiga. Data sudah didapatkan, maka selanjutnya perbarui posisi sentroid tiap klaster berdasarkan rata-rata objek pada masing-masing klaster. Sentroid yang baru mungkin saja tidak berada tepat di suatu objeknya. Artinya di sini pada awalnya pusat klaster berada di titik sini. Setelah diperbarui, maka pusat klaster akan berpindah sedikit dari titik tersebut. Artinya titik pusatnya akan berbeda dari pusat sebelumnya. Begitu pula untuk klaster kedua dan ketiga. Kemudian ulangi langkah kedua dan ketiga hingga konvergen, yang artinya metode atau algoritma dari K-mean clustering ini akan selesai apabila posisi sentroid stabil, tidak banyak berubah dari posisi sebelumnya, atau anggota tiap klaster tidak berubah. Di sini setelah dilakukan klaster dan titik pusatnya tidak berubah ataupun data objeknya tetap dari iterasi sebelumnya, maka proses dari K-mean clustering ini selesai. Untuk mengukur kualitas hasil klasterisasi, kita menggunakan sum of square error, di mana rumusnya ditunjukkan seperti berikut. D P dengan C ke I ini merupakan jarak antara objek P yang menjadi anggota dari klaster C ke I dengan sentroidnya. Semakin kecil nilai sum of square errornya, maka kualitas hasil klasterisasi semakin baik. Kita langsung saja masuk dalam studi kasus K-mean clustering, di mana misalkan kita memiliki data seperti berikut. Terdapat 10 data, yaitu A, B, C, dan seterusnya. Lalu masing-masing data tersebut memiliki nilai parameter X1 dan X2.
Di sini kasusnya adalah bagaimana jika kita ingin membagi data tersebut menjadi 3 klaster. Maka proses yang pertama akan kita lakukan adalah pada iterasi pertama, tahap pertama, pilih sebuah objek secara random atau acak sebagai sentroid awal untuk masing-masing klaster. Dari data yang ada, kita akan melakukan pemilihan data secara acak. Dari data yang acak tersebut, C1, C2, dan C3 kita dapatkan yaitu B, J, dan D beserta nilai-nilai dari parameternya. B 3 dengan 3, J 2 dengan 4, dan D 5 dengan 3. Pada tahap kedua ini, untuk tiap objek yang bukan sentroid, masukkan ke klaster terdekat berdasarkan jarak objek tersebut. Oke, kita hitung di sini. Kita tentukan terlebih dahulu untuk objek A, apakah dia masuk ke dalam klaster 1, klaster 2, atau klaster 3. Kita gunakan rumusnya sum of square error antara A dengan klaster pertama. Maka di sini kita lihat A nilainya adalah 1 dikurangi klaster pertama 3 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 3 pangkat 2 lalu diakar. Hasilnya adalah 2. Kita masukkan nilainya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat untuk A dengan klaster kedua. 1 dikurangi 2 pangkat 2 ditambah 3 dikurangi 4 pangkat 2 lalu diakar. Hasilnya adalah 1,414. Dan yang terakhir antara A dengan klaster ketiga. Dengan cara yang sama hingga didapatkan hasilnya adalah 4. Maka dari sini, kita dapat mengetahui bahwa data A ini masuk dalam keanggotaan yang mana berdasarkan nilai yang terkecil. Dari C1, C2, dan C3, nilai yang terkecil adalah C2, yaitu 1,414. Maka data A ini masuk dalam klaster kedua. Nilainya 1,41, lalu minimal jarak kemudian dipangkatkan 2. Oke, hasil perhitungan untuk seluruh data pada tahap kedua ini ditunjukkan pada tabel berikut ini. Akhirnya seluruh data telah ditemukan keanggotaannya. A, C2, B, C, C1, D, C3, dan seterusnya. Lalu kemudian berdasarkan nilai minimum jarak di pangkat 2 kita jumlahkan, yaitu nilainya adalah 24. Ini merupakan within cluster variation atau WCV atau WCV. Nilai WCV ini akan kita pergunakan pada tahap selanjutnya. Oke, masuk dalam tahap ketiga. Kita akan menghitung jarak antara pusat klaster. Di mana di sini kita akan menghitung dengan menggunakan rumus yang sama antara C1 dengan C2. 3 dikurangi 2 pangkat 2, 3 dikurangi 4 pangkat 2. C1 dengan C3 dan C2 dengan C3. Kita dapatkan nilainya yaitu between cluster variation, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilainya. Oke, untuk tahap keempat ini kita akan menghitung rasio dari iterasi pertama terhadap rasio dari iterasi sebelumnya.
Karena iterasi sebelumnya belum ada, maka rasio awal yaitu nilainya adalah 0. Untuk mendapatkan nilai rasio, yaitu rumusnya dengan cara BCV dibagi WCV. 6,58 dibagi 24, hasilnya adalah 0,27. Karena ini merupakan iterasi pertama, maka iterasi akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya kita akan masuk dalam tahap kelima, di mana kita akan menentukan pusat klaster yang baru. Oke, dari data yang ada yang telah kita dapatkan, di sini kita lihat bahwa data A masuk dalam keanggotaan C2. Nilai parameternya kita masukkan di sini. Begitu pula data B dan C masuk dalam klaster pertama. Parameternya, nilai parameternya kita masukkan di sini. Setelah semuanya selesai, maka akan kita hitung nilai rata-ratanya. Didapatkan klaster pertama nilai parameter X1 dan X2-nya yaitu 2,5 dengan 2. Klaster kedua 1,5 dengan 3,5. Dan klaster ketiga 5 dengan 2,5. Nilai rata-rata ini akan dipergunakan sebagai sentroid pusat pada iterasi selanjutnya. Oke, kita akan lanjut dalam iterasi kedua, di mana kita akan langsung masuk dalam tahap 1 sampai 3-nya. Pusat klaster barunya, lalu jarak ke pusat klaster, lalu yang terakhir jarak antar klasternya. Kita dapatkan kembali nilai WCV dengan BCV 7,99 dengan 12. Tahap keempat, kita hitung nilai rasionya. Rasio iterasi kedua 0,67 ini didapatkan dari 7,99 dibagi 12. Sedangkan rasio iterasi pertama yaitu 0,27. Di sini ketentuan dari Cummins clustering ini, iterasi akan selesai apabila nilai rasio iterasi saat ini lebih kecil sama dengan nilai rasio dari iterasi sebelumnya. Kita lihat di sini karena nilai rasio iterasi kedua ini masih besar dari nilai rasio iterasi pertama, maka iterasi akan kita lanjutkan. Jadi maka kita akan langsung lanjut lagi dalam iterasi ketiga, keempat, dan seterusnya. Ini akan dari iterasi kedua ini kita akan menghitung kembali titik pusat klaster yang baru. Oke, kita akan langsung masuk saja dalam iterasi kelima. Ini merupakan hasil dari proses Cummins clusteringnya. Pusat klaster barunya kita dapatkan seperti berikut. Jarak ke pusat klaster WCV-nya 6, lalu jarak antar klasternya BCV-nya 8,12. Kemudian masuk dalam tahap keempat, penghitungan rasio 1,35 dengan 1,35. Maaf, ini rasio iterasi keempat dan kelima. Maka di sini karena nilai rasio iterasi keempat sama dengan nilai rasio iterasi kelima sama-sama 1,35. Di sini ketentuannya yaitu kurang dari sama dengan. Maka hasil proses dari Cummins ini telah selesai. Pengelompokan data telah selesai. Untuk hasilnya, keanggotaan dari tiap klasternya kita dapat lihat seperti berikut. C1 terdapat 3 data yaitu E, G, dan H. C2 datanya yaitu A, B, dan J. Sedangkan C3 yaitu C, D, F, dan I.
Baik, selanjutnya kita masuk dalam proses penghitungan K-min clustering dalam Excel, di mana datanya telah ditentukan adalah seperti ini. Lalu kita tentukan cluster yang akan kita buat yaitu 3. Selanjutnya kita tentukan pusat cluster secara random, didapatkan titik pusat cluster pertama yaitu B, titik pusat cluster kedua C, dan yang terakhir D. Maka kita akan melakukan penghitungan jarak ke pusat cluster terhadap tiap datanya. Untuk yang pertama antara A terhadap B, B terhadap B, C terhadap B, dan seterusnya. Proses penghitungan ini kita gunakan dengan rumus Euclidean distance seperti berikut, sehingga nantinya kita dapatkan hasil nilai dari tiap klasternya. Lalu di sini kita tentukan keanggotaannya berdasarkan nilai terkecil dari klaster yang didapat. Karena nilai yang terkecil adalah C2, maka kita tentukan bahwa data A masuk dalam anggota C2. Lalu dari minimum jarak ini kita pangkatkan di sini. Setelah didapatkan nilai minimum jarak pangkat 2-nya, lalu kita hitung WCV-nya, within cluster variation. Kita jumlahkan seluruh datanya, yaitu didapatkan 24. Maka selanjutnya kita tentukan pusat klaster baru berdasarkan data-data yang kita dapatkan. Lalu selanjutnya dari data yang sudah kita dapatkan ini, kita hitung nilai rata-rata dari tiap klasternya. Nilai rata-rata ini yang akan dipergunakan dalam klaster selanjutnya. Selanjutnya kita hitung jarak antar pusat klaster antara C1 terhadap C2, C1 terhadap C3, dan C2 terhadap C3. Kita dapatkan nilainya adalah 6,58 dari hasil penjumlahan seluruh penghitungan jarak antar pusat klaster. Kita cek di sini, rasio ini didapatkan dari 6,58 dibagi 2,24. Hasilnya adalah 0,27. Pada iterasi pertama, rasio sebelumnya adalah nilainya adalah 0. Kita lanjut di iterasi selanjutnya. Pusat klaster selanjutnya kita dapatkan antara X1 dengan X2 didapatkan dari hasil nilai rata-rata ini. Dari nilai rata-rata yang ada ini. Oke, selanjutnya kita lakukan kembali perhitungannya. Didapatkan rasio sebelumnya, rasio yang didapat adalah 0,67, rasio sebelumnya 0,27. 0,27 didapat dari sini. Hasil belum ditemukan, iterasi dilanjut. Hitung lagi titik pusat klaster baru, hitung rasionya 0,67, dapat dari iterasi kedua 0,99, hasil dari iterasi ketiga belum ditemukan, iterasi dilanjut. Kita teruskan sampai hasil ditemukan, iterasi berhenti. Artinya di sini penentuan kelompoknya berdasarkan hasil dari keanggotaan yang didapat di sini. A, B, J. Ini merupakan kelompok klaster kedua. Kita lihat di sini A, B, J, kelompok kedua sama. Dari data yang ada kita urutkan sehingga dapat kita tentukan antara C1, C2, dan C3. Ini merupakan hasil penghitungan K-min clustering dalam Excel.